Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Elit Televisi dan Radio Elit FM, SMA Negeri 1 Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan pagi hari ini, di saat bulan suci Ramadan, SMA Negeri 1 Wonosari akan melakukan safari syiar Ramadan di studio yang kita cintai ini. Dalam kesempatan ini kita akan mengambil tema menggapai keberkahan di bulan suci Ramadan bersama Ustadz kita, yaitu Imam Khalil SAG. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh Ustadz Imam Khalil SAG, Ustadz dari Sragen ini. Wah, dari Tlatah Sragen yang cukup kondang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kaji? Alhamdulillah. Ya. Kita santai saja, karena kita di bulan suci Ramadan itu harus hemat energi, tapi tetap semangat. Siap. Pak Ustadz, ini lihat judulnya aja, wah kayaknya menarik ini. Menggapai keberkahan di bulan Ramadan, Pak Ustadz. Ini dalil untuk di bulan Ramadan yang cukup terkenal apa Pak Ustadz, yang cukup viral saat ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pemirsa Elit TV dan Radio Elit FM, SMA Negeri 1 Wonosari, Kabupaten Klaten. Yang pertama dan paling utama, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di bulan puasa yang penuh rahmah, penuh berkah, amin, penuh amin. Ya. Kalau Pak Kaji tadi mengatakan bahwa dalil apa yang populer di bulan Ramadan untuk menggapai keberkahan, ya. Kalau kita ingat bahwa di bulan Ramadan ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau kita ibadah satu malam, Lailatul Qadar itu kalau kita ibadah satu malam, sama juga kita beribadah 1000 bulan. Min alfi syahrin. Jadi seperti yang populer di Al-Quran bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Itu luar biasa. Maka di bulan Ramadan ini harus hati-hati. Jadi ketika orang itu melaksanakan perbuatan kebaikan, maka pahalanya ditikelkan 1000. Tapi juga harus hati-hati ketika seseorang itu melaksanakan perbuatan yang jelek, maka juga dosanya juga tikel 1000. Terima kasih Ustaz. Jadi keberkahan di bulan suci Ramadan itu nanti puncaknya itu ada di saat di Lailatul Qadar. Selain itu Ustaz, jadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, gimana menurut Pak Ustadz? Di bulan Ramadan ada 3 fase. Yang pertama adalah fase maghfirah. Jadi seseorang itu oleh Allah diberikan keberkahan di bulan Ramadan 10 awal Ramadan. Kemudian 10 pertengahan Ramadan dan 10 akhir Ramadan. Semuanya ini luar biasa. Ada maghfirahnya, ada rahmahnya, ada itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Itu luar biasa Pak Kaji. Maka dalam kesempatan bulan Ramadan ini kita harus memang berfastaghfirullah, berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk berinfak sedekah dan mengisi bulan Ramadan dengan ibadah yang khafah. Menurut panjenengan gimana? Ya seperti tadi yang saya katakan bahwa di bulan Ramadan ini harus fastabiqul khairat, baik apa istilahnya sedekah, kemudian infaknya, kemudian apa ibadah-ibadah yang
menuju pada Allah, terutama sholatnya, sholat wajibnya. Maka kalau di luar bulan Ramadan kok belum melaksanakan sholat rawatib, lah bulan Ramadan harus melaksanakan sholat rawatib. Ini satu hal, artinya bonus lah, gitu kan. Bonus bersama-sama untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jadi orang yang puasa itu, kata orang dulu itu kan, kalau dalam Al-Quran la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang yang muttaqin. Kalau orang Jawa mengatakan orang muttaqin itu orang berpuasa itu biar menjadi orang yang sakti mondro gulu. Muttaqin itu sakti mondro gulu. Orang-orang yang gini Pak, tadi kan Ustadz Gunawan juga mengatakan bahwa keberkahan di bulan suci Ramadan. Nah ini keberkahan yang nanti akan kita raih itu secara real gimana Ustadz? Dalam kehidupan sehari-hari lah. Maka orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ini kan istilahnya kita diberikan training sama Allah. Ya. Diberikan training sama Allah. Itu bahasane sahru tarbiyah. Iya, sahru tarbiyah. Ya, betul. Sahru tarbiyah itu adalah bulan pendidikan. Betul. Jadi ketika kita melaksanakan kebaikan tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi endingnya nanti setelah bulan Ramadan itu bagaimana kita. Ya. Maka ada namanya nanti kan ada Syawal. Syawal itu adalah peningkatan amaliyah kita. Setelah kita selama bulan Ramadan kita diberikan istilahnya pendidikan sahru tarbiyah, pendidikan selama 1 bulan, maka di luar Ramadan nanti endingnya setelah Ramadan, maka bagaimana tingkah laku kita seperti orang haji itu Pak. Jadi orang haji itu laisal jaza illa jannah. Nah, haji yang mabrur itu ya endingnya setelah pulang haji. Itu adalah surga akan dijanjikan oleh Allah. Wah, luar biasa. Ini kita itu ngobrol santai tapi ilmunya luar biasa nih tadi. Jadi dari Bu Sahrul Tarbiyah tadi di bulan suci Ramadan, pas Ramadan, pasca Ramadan. Jadi harus ada peningkatan. Wah, sangat menarik Tat. Kemudian gini Tat, implementasi apa yang telah kita lakukan saat sebelum Ramadan, kemudian pas Ramadan. Implementasi atau penerapan pasca Ramadan ini yang berat istiqomahnya Ustadz. Kalau istirahat kan penak, yang berat adalah istiqomahnya. Ini gimana menurut Ustadz? Ada kiat-kiat untuk melaksanakan suatu istiqomah dalam beribadah. Itu yang pertama adalah kita mengingat akan kematian. Wah, kita akan mengingat kematian. Kalau orang yang mengingat suatu kematian bahwa asal kita itu nanti dari apa, kemudian kita larinya kemana, insya Allah nanti kita akan beribadah secara istiqomah. Wah, ini. Jadi ketika kita mengingat kematian, maka kita mengingat nanti kita mau apa lagi setelah mati. Nah itu yang menjadikan dasar kita untuk selalu istiqomah untuk beribadah. Iya, wah luar biasa. Jadi seperti yang disampaikan oleh surah Nabawiyah, Rasul kan pernah ditanya, wahai Rasul, Rasul yang bertanya, apa yang paling dekat dengan kamu? Sahabat itu menjawab, Rasul kemudian menjawab dengan tegas, yang paling dekat kamu adalah kematianmu, gitu ya. Nah, ini diharapkan kalau kita punya prediksi tentang kematian kita, tentu kita ibadah kita akan lebih istiqomah. Luar biasa. Ya Ustaz, jadi pada bulan suci Ramadan ini sebagai Sahrul Tarbiyah memang luar biasa sekali, termasuk kita diajarkan untuk bagaimana kita peduli pada orang lain, gitu ya tadi. Kemudian empati pada orang lain, mengetahui rasa lapar dan sebagainya. Dan puncak-puncaknya adalah Idul Fitri. Nah ini gimana Tat? Itu kan Idul Fitri itu kan orang bereforia ya. Euforia menurut pandangan panjenengan bahwa orang bersenang-senang mudik dan berkumpul dengan keluarga. Nah ini bulan tarbiyahnya tadi kalau diimplementasikan ke bulan apa itu Idul Fitri gimana tuh? Ya kalau implementasinya di bulan di hari raya Idul Fitri bahwa
ibadah itu kan ada dua, ibadah yang mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah di bulan Ramadan kita yang hubungannya dengan Allah, kita memperbanyak sholat sunnah, kita memperbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ibadah yang ghairu mahdhahnya kita bersedekah, kemudian juga kita membantu orang lain, membantu orang yang tidak punya. Kemudian di Idul Fitrinya kita melaksanakan zakat fitrah. Setelah zakat fitrah maka ada yang namanya silaturahim untuk saling memaafkan. Itu namanya yang hubungan hablum minan nas. Ada hak adamnya. Jadi orang yang berdosa dengan seseorang itu harus minta ampun atau harus njaluk ngapura kalau wong sing digawe lara. jadi hablum minanas secara horizontal kita dengan teman-teman, dengan tetangga dan sebagainya. Hablum minallahnya adalah kita ada vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi panjenengan sampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik orang adalah bermanfaat bagi orang, termasuk infak sedekah, zakat fitrah. Wah, luar biasa. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan kita sudah melaksanakan untuk ibadah, termasuk insya Allah kita nanti selesai sebulan penuh ya Tat ya. Iya, insya Allah. Amin. Termasuk nanti kita ini dakwah pencerahan ini nanti insya Allah sebagai awal untuk menyambut kita saat kita berbuka puasa pada sore hari nanti. Terima kasih kepada Ustadz Imam Khalil SAG yang telah menemani saya untuk mengupas bagaimana keberkahan di bulan suci Ramadan. Demikian saya dari Elit FM Radio dan Elit TV SMA Negeri 1 Wonosari Kabupaten Klaten menyampaikan pencerahan di bulan suci Ramadan. Fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.